semua? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Miss mau absen dulu. Yang Miss panggil yang menjawab ya, jangan yang nggak dipanggil yang menjawab. Aidil Sani. Udah nak? Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, Miss mau kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian sudah bisa menjawab. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, di buku kita tadi ada cerita. Di buku kita nanti ada cerita tentang seorang anak yang membantu kakek untuk menyeberangi jalan. Di sana nanti kalian disuruh untuk menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Gunanya apa? Supaya kalian lebih gampang mengingat ceritanya. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, di masa Buddha, dan di masa Islam. Siapa yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Pelajaran yang sudah lewat. Kita belajar apa kemarin? Ada yang ingat? Oke, kemarin kita belajar tentang berbagi pekerjaan. Yang dikatakan berbagi pekerjaan itu berarti kita tidak boleh egois. Contohnya kalau kita di rumah, kita pasti sudah punya tugas masing-masing. Tugas kakak kita apa, tugas abang kita apa, tugas kita apa. Kalau sudah dikasih tugas masing-masing, kita harus mengerjakannya dengan ikhlas, tidak boleh berantem. Nah, pelajaran kita hari ini ada di buku kita tema 5. Apa judulnya? Ya, Pahlawanku. Nah, sekarang coba buka buku di halaman 95. Di sana ada gambar. Coba perhatikan itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar seorang anak kecil yang membantu seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Coba perhatikan. Nah, kalau dikatakan seorang kakek itu berarti dia sudah tua ataupun penglihatannya itu pasti sudah berkurang. Kalau misalnya seorang kakek berjalan sendirian menyeberang jalan, pasti berbahaya. Karena apa? Karena penglihatannya itu sudah berkurang. Bisa saja nanti kakek itu menyeberang dengan sendiri, padahal di depannya ada kendaraan yang lewat. Nah, itu sangat bahaya ya nak. Tapi di gambar ini, seorang anak kecil itu membantu menuntun kakek tersebut untuk menyeberangi jalan. Bagaimana sikap anak tersebut? Iya, sikapnya itu adalah dia mau membantu, dia rela berkorban demi orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Nah, anak Miss di sini, kalian pernah nggak membantu seseorang? Atau kalian biarkan aja seseorang dalam kesulitan? Iya, sebagai anak yang baik, anak yang pintar, kita harus rajin membantu seseorang. Karena apa? Karena suatu saat juga kita pasti bakalan ada di posisi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi kalau misalnya pertolongan apa yang pernah kalian bantu kepada orang lain atau kepada teman sekelas kalian? Ada yang bisa? Iya, misalnya teman sebangku kita tidak punya pulpen, kita kasih pulpen kita yang satunya lagi. Di sana kita sudah rela membantu atau rela mengorbankan pulpen kita untuk teman kita yang tidak punya pulpen. Raja Purnawarman adalah salah satu pahlawan kita, pahlawan yang sangat memiliki jiwa kepahlawanan yang baik. Karena apa? Dari bacaan tadi dikatakan bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia adalah seorang raja yang sangat peduli kepada rakyatnya. Seperti yang kita ketahui, kerajaan-kerajaan yang lain pasti banyak memiliki rakyat yang miskin. Tetapi Raja Purnawarman pada masa kepemimpinannya, dia tidak membiarkan masyarakatnya itu miskin. Dia tidak membiarkan masyarakatnya itu menderita. Kita juga harus memiliki sikap kepahlawanan, yang artinya rela berkorban atau rela membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak boleh pilih-pilih, baik dalam berteman atau bersahabat. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita harus kita bantu. Sekarang coba perhatikan ke depan. Ini adalah contoh peninggalan kerajaan pada masa yang dulu, pada masa lalu. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Coba perhatikan, kenali bagaimana Candi Borobudur itu. Sudah? Nah, Candi Borobudur ini terletak di Jawa Tengah. Kita jangan hanya mendengar aja, tapi kita juga harus mengenal, karena kita adalah warga negara Indonesia. Jadi kita sudah patut mengenal peninggalan-peninggalan kerajaan pada masa lampau. Yang kedua itu ada Candi Prambanan. Ini adalah peninggalan kerajaan Hindu Buddha
Ini terletak di Jawa Tengah. Dan yang terakhir, ini juga Masjid Agung Banten. Kalau sudah di Banten, udah, ini adalah bahan-bahan percobaannya ya nak. Yang pertama itu kertas karton. Nanti kertas kartonnya kita bagi menjadi 3 bagian. Terus ada 2 cermin. Cerminnya cermin datar ya. 2 lilin, ada gelas, ada 1 pensil, ada senter, dan ada mancit. Nah, setelah kita jajarkan kartonnya dan cahayanya juga sudah ada, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan cahayanya dari lubang. Apa yang terjadi? Iya, dari lubang ini kita lihat bahwa cahaya merambat lurus. Sifat kedua dari cahaya adalah cahaya itu menembus benda bening. Nah, percobaan yang kedua kita membutuhkan bahan yaitu gelas bening dan senter. Kita akan membuktikan bahwa cahaya itu akan menembus benda bening. Kita arahkan senter ke gelas bening. Apa yang terjadi? Iya, cahaya tetap menembus gelas bening tersebut. Ketika cerminnya kita buat berdiri secara sejajar, maka cahayanya dapat dipantulkan dari cahaya yang ada pada cermin yang pertama ke cermin yang kedua. Perhatikan ya nak, sehingga cahayanya dapat dipantulkan. Lihat pantulan cahayanya. Sudah, dari percobaan ini dapat kita buktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan apa yang terjadi. Kita perhatikan dari bagian samping gelas. Coba lihat apa yang terjadi pada pensil. Nah, di sini jelas kita lihat ukuran pensil itu berubah ya nak. Bagaimana ukuran pensil itu ketika di dalam air dan bagaimana ukuran pensil itu ketika di luar air. Nah, yang terjadi pada pensil ketika di dalam air adalah ukurannya terlihat lebih besar. Ukurannya terlihat lebih besar dari aslinya. Perhatikan. Nah, sedangkan ukuran pensil yang berada di luar air ukurannya tetap sama. Dari pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita harus mau dan rela menolong seseorang ataupun orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu, kita harus memiliki sikap kepahlawanan seperti pahlawan-pahlawan kita. Selain itu, kita juga harus mengenal dan mengetahui apa-apa saja itu peninggalan-peninggalan kerajaan kita pada masa lampau. Dan yang terakhir, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, ada 4 percobaan, kita jadi mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Yang dimana sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama tadi, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, tugas kalian sekarang, ini tugasnya menjadi tugas kelompok. Tugas kalian sekarang itu ada di halaman 8. Coba buka buku tema kita halaman 8. Tugasnya adalah melaporkan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Ada di halaman 8 ya nak. Setelah kalian membuat laporannya, kalian juga akan membuat kesimpulan. Jadi tugasnya itu ada 2, membuat laporan dan membuat kesimpulan. Ya, sekarang susun semua buku-bukunya, semua peralatannya. Kita mau berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang.